Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Dewa Melia dengan NIM 075. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya tentang keahlian dalam coding mempengaruhi estimasi gaji seorang data scientist. Nah, latar belakangnya itu terdapat lembaga negara yang ingin mengidentifikasi apa saja yang mempengaruhi gaji seorang data scientist. Menurut Springboard, data scientist itu harus memiliki kemampuan coding untuk menulis code, menganalisis data, dan menggunakan alat analitis untuk mendapatkan insight atau wawasan dari datanya. Nah, tujuannya itu untuk memahami hubungan antara keahlian coding, tingkat pendidikan, alat analitis yang menjadi faktor besar gaji seorang data scientist. Nah, dengan menganalisis topik ini, kita tuh dapat mengetahui apa saja yang mempengaruhi gaji seorang data scientist, serta apa aja sih keahlian yang dibutuhkan dalam profesi ini. Nah, nantinya itu akan dilakukan clustering dengan parameter besar gajinya. Hipotesisnya itu, semakin besar gaji, maka semakin berkualitas data scientist. Nah, proses yang pertamanya itu, kita pertama melakukan pembersihan data terlebih dahulu. Data pre-processing and understanding. Nah, di sini menggunakan modul import data pandas SPD, lalu visualisasinya dengan plotly. Selanjutnya, kita mengunduh file CSV kita menggunakan GitHub dengan perintah wget. Selanjutnya, menampilkan 5 baris pertama dari data frame dengan menggunakan df.head. Selanjutnya, kita akan menghilangkan pertanyaan dari kolom di atas. Pertanyaan ini kita hilangkan dengan menggunakan perintah seperti ini. Selanjutnya, kita akan mendapatkan informasi ini dari data tersebut bahwa terdapat 23.997 baris dan 296 kolom. Lalu proses selanjutnya yaitu data filtering and transformation. Nah, pertama itu kita lihat beberapa data pendidikan terakhirnya dulu. Nah, di sini terdapat informasi nih bahwa some college or university study bisa digabung dengan I prefer dengan bachelor degree, karena itu keduanya melibatkan pengalaman perkuliahan, maka dapat digabungkan. Sementara I prefer not to answer akan digabungkan dengan no formal education vice high school, karena mungkin menunjukkan ketidakpastian terhadap tingkat pendidikan formal. Tujuan digabung agar mempermudah analisis kita. Nah, selanjutnya, karena analisis kita hanya membutuhkan 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, maka jenis kelamin yang lain akan kita hapus nih dari dataset, karena tidak relevan untuk perbandingan yang sedang dilakukan. Selanjutnya, memilih role data scientist. Karena analisis kita ini fokusnya terhadap job data scientist, maka kita hanya menganalisis responden dengan role data scientist. Nah, selanjutnya kita akan melakukan filterisasi terlebih dahulu. Nah, tahapan selanjutnya kita memasuki tahapan exploratory data analysis atau EDI. Pertanyaan pertama itu, apa sih tingkat pendidikan terakhir yang umumnya biasa dimiliki oleh data scientist? Nah, di sini inputnya, lalu hasil visualisasi atau outputnya ini terlihat bahwa pendidikan terakhir data scientist paling banyak yaitu master degree dengan jumlah 8.987, yang berarti bahwa rata-rata data scientist itu melanjutkan pendidikannya setelah sarjana. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana perbandingan pendidikan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan, terutama sebagai seorang data scientist? Nah, dapat kita lihat bahwa laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan. Nah, dari visualisasi tersebut nih, dapat kita simpulkan bahwa pria jauh lebih tinggi daripada jumlah wanita dalam industri ini, yang menunjukkan ketidakseimbangan gender. Terus, untuk mengatasinya, kita itu memberikan dukungan terhadap partisipasi wanita di bidang ini dapat menjadi strategi penting untuk mencapai kesetaraan dan memanfaatkan potensi maksimal industri data scientist. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat korelasi antara lama pengalaman coding dan tingkat pendidikan yang mempengaruhi tren gaji? Dari hasil visualisasi tersebut, dari hasil grafik tersebut, kita lihat bahwa
pengalaman 20 tahun gajinya lebih besar dibandingkan dengan pengalaman coding selama 50 tahun. Nah, selanjutnya apakah pendidikan memiliki korelasi dengan gaji kompensasi? Nah, di sini kita lihat nih, professional doctorate memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan non-formal education. Nah, hasil visualisasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengalaman dalam coding mempengaruhi gaji karena semakin banyak pengalaman yang dimiliki seorang dalam coding atau pemrograman cenderung akan berdampak positif terhadap gaji mereka. Pengalaman yang lebih luas biasanya dihubungkan dengan kemampuan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan tugas yang kompleks dan mengatasi tantangan dalam proyek data scientist. Nah, ini seringkali tuh diakomodasi dengan penghargaan dalam bentuk gaji yang lebih tinggi. Makanya pendidikan yang lebih tinggi cenderung mempunyai gaji yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pengalaman menggunakan mesin learning? Apakah pengalaman menggunakan mesin learning berpengaruh terhadap gaji? Dari hasil visualisasi, kita lihat nih bahwa yang tidak menggunakan mesin learning dan pengalaman yang sedikit itu mempunyai gaji yang lebih kecil dibandingkan yang punya pengalaman mesin learning. Nah, seiring bertambahnya pengalaman menggunakan mesin learning itu, maka gaji kita juga semakin tinggi. Selanjutnya, proses clustering. Akan dilakukan filtering terhadap seluruh atribut data untuk dilakukannya clustering, karena kita hanya membutuhkan yang pertama itu berapa tahun melakukan coding, yang kedua bahasa pemrograman yang digunakan menggunakan Q12, yang ketiga modul visualisasi yang digunakan, keempat tingkat pendidikan, algoritma machine learning, dan gaji per tahun. Di sini persiapan data learning. Pertama kita harus mempersiapkan data clusteringnya. Di sini clustering itu harus berupa data numerik dan tidak boleh ada nilai NaN. Nah, di sini hasil outputnya yang sudah bersih, yang berupa data numerik dan tidak ada nilai NaN untuk tahap clustering. Selanjutnya, elbow method. Di sini dapat kita lihat nih dari gambar tersebut bahwa jika tren melambat ketika K-nya sama dengan 3, maka akan dilakukan clustering K-means dengan K sama dengan 3. Selanjutnya, DF1 itu cluster 1 dengan kelompok gaji terkecil. Nah, di sini rata-ratanya segini. Dengan DF2 itu cluster dengan gaji menengah dengan rata-rata 2.708. Selanjutnya dengan cluster tertinggi itu clusternya DF-nya itu 0 dengan kelompok gaji tertinggi, yaitu rata-ratanya 12.067. Selanjutnya kita akan memasuki tahap analisis hasil cluster. Nah, pertanyaan itu terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perbandingan pengalaman ngodik masing-masing cluster? Nah, kita ke cluster dengan gaji terendah. Di sini dapat kita lihat bahwa pengalaman 20 tahun memiliki persentase gaji terendah yang kecil, karena semakin lama pengalaman maka gajinya semakin tinggi, maka yang gaji terendah di sini tuh presentasinya jadi kecil. Selanjutnya yang gaji menengah, di sini cluster gaji menengah. Nah, di sini mulai kelihatan nih yang 20 tahun ini presentasinya mulai agak meningkat. Di sini selanjutnya cluster dengan gaji tertinggi. Di sini dapat kita lihat nih bahwa pengalaman ngoding dengan 10 sampai 20 tahun memiliki presentasi tertinggi. Nah, dari 3 visualisasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi gaji seseorang, maka akan semakin berpengalaman seseorang dalam melakukan coding. Selanjutnya, apakah model machine learning apa yang sering digunakan nih oleh masing-masing cluster? Nah, di sini para data scientist dengan cluster gaji terendah menggunakan 3 algoritma machine learning, yaitu linear, decision tree, gradient boosting. Selanjutnya, cluster dengan gaji menengah sama seperti dengan gaji terendah, yaitu linear, decision, dan gradient boosting. Selanjutnya dengan gaji tertinggi, yaitu linear, decision,
dan gradient boosting. Nah, dari visualisasi tersebut, dari 3 visualisasi tersebut, jika model machine learning yang sering digunakan oleh para data scientist baik gaji rendah, menengah maupun tinggi sama saja, yaitu regresi linear logistik, decision trees, sama gradient boosting. Selanjutnya, bahasa pemrogram apa yang paling sering digunakan masing-masing klaster. Di sini kita lihat di klaster gaji terendah, yaitu bahasa pemrogramannya paling sering Python, SQL, dan R. Selanjutnya dengan klaster gaji menengah, paling sering bahasa pemrogramannya yaitu Python, SQL, dan R sama seperti gaji terendah. Selanjutnya klaster dengan gaji tertinggi sama seperti kedua tersebut. Nah, dapat divisualisasi di atas terlihat jika bahasa yang wajib dikuasai dari ketiga klaster adalah Python, SQL, dan R. Tetapi jika ingin memiliki gaji yang lebih tinggi lagi, kita harus menguasai nih semua bahasa pemrogramannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana distribusi tingkat pendidikan masing-masing klaster? Gaji terendah, distribusi tingkat pendidikannya master degree paling tinggi gajinya. Terus klaster gaji menengah, master degree juga yang paling tinggi. Selanjutnya klaster dengan gaji tinggi, di sini master degree juga yang memiliki gaji tertinggi. Tapi kita lihat nih yang gaji tertinggi itu doctoral degree dan professional degree-nya meningkat. Ini menunjukkan tingkat gaji seseorang juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akan tetapi tidak signifikan. Nah, dari analisis tersebut kita simpulkan bahwa keahlian dalam coding mempengaruhi estimasi gaji seorang data scientist karena kualitas dari seorang data scientist juga dihitung dari pengalaman melakukan atau menulis code. Semakin lama menulis, maka akan semakin tinggi skill yang dimiliki data scientist. Tetapi bukan hanya keahlian dalam coding saja yang dapat mempengaruhi gaji seorang, melainkan terdapat parameter lain seperti seorang data scientist harus menguasai bahasa pemrograman Python, SQL, dan R, serta dapat menggunakan berbagai jenis algoritma machine learning, terutama regresi linear atau logistik, pohon keputusan, dan gradient boosting untuk meningkatkan gaji. Pendidikan juga dapat mempengaruhi gaji seseorang, namun dapat yang diberikan tidak terlalu signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengalaman ngoding itu mempengaruhi gaji, tapi terdapat parameter lain juga yang dapat mempengaruhi meningkatnya gaji. Oke, cukup dari saya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.